Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati Dewi dari Prodi D4 Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis bab 2 mengenai perikatan dan perjanjian. Pertama-tama saya akan membahas mengenai perjanjian. Perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian yang melahirkan perikatan dan juga perjanjian yang tidak melahirkan perikatan. Yang pertama yaitu perjanjian yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang melahirkan perikatan ini contohnya misalnya seseorang yang bernama A ini menjual barang kepada seseorang yang bernama B. Nah, kemudian suatu perjanjiannya ini atau kesepakatan mereka berdua ini dikuatkan oleh sebuah notaris. Di sini terjadinya sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan karena si pihak A memiliki hak atau kewajiban untuk menagih kepada si B dan si B juga memiliki kewajiban untuk membayar kepada si A atas barang yang sudah dibelinya. Tersebut kenapa dikatakan perjanjian yang melahirkan perikatan, karena kedua belah pihak ini setuju atau tidak ada kata terpaksa dan unsur kata terpaksa di dalamnya. Jadi bisa dikatakan ini perjanjian yang melahirkan perikatan. Kemudian ada perjanjian yang bukan perikatan. Contohnya misalnya ada pihak A ini memiliki sebidang tanah, kemudian memberikan sebidang tanah ini kepada si B atas ganti rugi karena didirikannya sebuah mall dengan terpaksa. Nah, kenapa dikatakan perjanjian yang bukan perikatan? Karena di dalamnya ini ada unsur terpaksa di dalamnya. Karena syarat-syarat sebuah perjanjian dikatakan sah itu ada salah satunya adalah tidak ada kata terpaksa di dalamnya. Jadi sebenarnya tidak semua janji itu bisa dikatakan perikatan. Kenapa? Karena janji-janji tersebut harus memenuhi terlebih dahulu syarat-syarat yang sudah disyaratkan oleh undang-undang sehingga bisa dikatakan perikatan. Kemudian yang kedua adalah syarat sah perikatan atau perjanjian. Yang pertama adanya kata sepakat. Maksudnya di sini adalah kedua belah pihak itu tidak terpaksa atau ada unsur terpaksa di dalamnya saat membuat perjanjian atau perikatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah cakap. Maksudnya di sini umurnya sudah cukup untuk membuat sebuah perjanjian atau perikatan. Kemudian ada hal tertentu. Maksudnya di sini hal tertentu yang dimaksud adalah objek yang jelas. Kemudian ada sebab atau kausa yang halal. Di sini merujuk kepada objeknya. Objeknya itu harus halal dan juga tidak menentang undang-undang dan kesusilaan. Perikatan dan perjanjian bisa dikatakan batal jika salah satu syarat syah itu tidak dipenuhi. Contohnya misalnya ada kausa yang tidak halal, maka perjanjian atau perikatan tersebut bisa dibatalkan. Kemudian dalam perjanjian ada yang dikatakan prestasi. Prestasi itu adalah segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian. Maksudnya misalnya cara pembayarannya menggunakan apa, kemudian membayar menggunakan apa. Jadi dalam prestasi tersebut sudah diatur semuanya. Selanjutnya adalah pengertian perikatan. Jadi menurut Subekti, perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dasar mana satu pihak berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas sesuatu prestasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber-sumber perikatan. Sumber-sumber perikatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perikatan yang lahir karena undang-undang, dan yang kedua adalah perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Perikatan yang berasal dari undang-undang maksudnya di sini adalah karena perikatan tersebut muncul dari kesalahan atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atas perbuatan tersebut. Kemudian ada yang namanya wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi ini adalah sebuah pengingkaran atas prestasi yang sudah disepakati oleh kedua pihak atas perjanjian yang sudah dibuat dengan alasan apapun. Kemudian ada bentuk-bentuk wan prestasi atau ingkar janji. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi prestasi. Dan yang ketiga adalah memenuhi prestasi secara tidak baik. Kemudian selanjutnya adalah overmatch atau keadaan memaksa. Menurut R. Setiawan, overmatch atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan dibuat. Selanjutnya adalah somasi. Somasi ini adalah dilakukan 2 kali berturut-turut selama 14 hari. Jika dilakukan berturut-turut namun debitur tidak
memenuhi prestasinya, maka debitur tersebut bisa dikatakan lalai. Kemudian yang selanjutnya adalah ganti rugi. Ganti rugi ini ada 3 macam, yaitu ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Ganti rugi atas biaya ini adalah salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh salah satu pihak atas pengangkutan barang atau pengiriman. Misalnya contohnya adalah ongkos kirim dan juga pengeluaran jasa angkut lainnya. Ganti rugi atas kerusakan yaitu ganti rugi atas kerusakan barang-barang milik kreditur yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Rugi atas bunga yaitu keuntungan yang tidak jadi didapatkan oleh kreditur karena debitur yang ingkar janji. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Macam-macam perikatan. Yang pertama adalah perikatan murni atau bersahaja, yaitu perikatan yang di dalamnya semua pihak itu memiliki satu kewajiban dan satu hak. Yang kedua adalah perikatan dengan syarat, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perikatan dengan syarat tangguh, dan yang kedua adalah perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh yaitu perikatan ada atau tidaknya ditangguhkan hingga terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua adalah perikatan dengan syarat batal, yaitu perikatan yang pemenuhan prestasinya dapat berakhir dengan terjadinya sesuatu peristiwa. 3 adalah perikatan dengan ketepatan waktu. Yang keempat adalah perikatan alternatif. Yang kelima adalah perikatan tanggung-menanggung. Keenam adalah perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan yang selanjutnya adalah perikatan dengan ancaman hukum dan perikatan yang timbul dari undang-undang. Kemudian ada macam-macam perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian untuk memberikan sesuatu. Yang kedua adalah perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga adalah perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu. Unsur-unsur perjanjian dibagi menjadi 3, yaitu essentialia, yang kedua naturalia, dan yang ketiga adalah accidentalia. Essentialia ini merupakan bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian, contohnya adalah harga dalam jual beli. Kemudian ada naturalia. Naturalia ini merupakan bagian-bagian perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang yang sifatnya itu mengatur. Dan yang ketiga adalah accidentalia, yaitu bagian-bagian perjanjian yang ditambahkan oleh beberapa pihak karena peraturannya itu tidak ada dalam undang-undang. Akibat dari perjanjian yang pertama adalah perjanjian tidak dapat ditarik oleh salah satu pihak. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi beberapa pihak. Dan kreditur bisa mengajukan actio paulia atau pembatalan perjanjian yang diajukan oleh kreditur terhadap debitur. Kemudian hapusnya sebuah perjanjian yang pertama adalah ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, yang kedua ditentukan oleh undang-undang, yang ketiga ditentukan oleh para pihak dan undang-undang, yang keempat pernyataan menghentikan perjanjian, yang kelima ditentukan oleh putusan hakim, yang keenam tujuan perjanjian telah tercapai, dan yang ketujuh dengan persetujuan para pihak. Selanjutnya adalah perjanjian-perjanjian khusus. Yang pertama adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain dan salah satu pihaknya membayar dengan harga yang sudah ditetapkan. Kemudian sewa menyewa, yaitu salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan atau kegunaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga adalah sewa beli. Dalam sewa beli ini terdapat 2 unsur perjanjian, yaitu sewa menyewa dan jual beli. Yang keempat adalah pinjam meminjam, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang salah satu pihaknya meminjamkan pinjaman kepada salah satu pihak, yaitu barang-barang yang habis dipakai. Kemudian yang kelima adalah pemberian kuasa, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh suatu pihak yang memberikan wewenang kepada orang lain. Yang keenam adalah penanggungan hutang, di mana perjanjian ini adalah pihak ketiga akan memenuhi perikatan si berhutang. Dan yang terakhir adalah perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja ini terjadi antara buruh dengan majikan. Buruh akan menyatakan kesanggupannya untuk bekerja dan majikan akan menyatakan kesanggupannya untuk membayar si buruh. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Dan maaf jika banyak kesalahan-kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas mengenai materi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang butuh informasi mengenai materi ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!